Bayangkan ini, akhir tahun 1990-an. Dunia dilanda demam internet. Investor seperti tersihir melemparkan uang ke perusahaan manapun yang punya kata .com di namanya. Valuasi perusahaan meroket ke angka yang tak masuk akal. Startup yang baru berdiri, bahkan tanpa model bisnis yang jelas, bisa bernilai miliaran dolar hanya dalam hitungan bulan. Yahoo menjadi raja portal internet. Amazon masih berjuang keras dan terus merugi. Sementara itu, perusahaan lain yang hanya punya satu halaman website pun bisa menarik investasi besar. Ini adalah masa ketika logika finansial seolah terbalik. Pertumbuhan pengguna lebih penting dari profitabilitas. Mimpi masa depan mengalahkan realitas saat ini. Pasar saham, terutama indeks teknologi Nasdaq, melambung tinggi. Semua orang merasa akan menjadi kaya raya. Ada keyakinan buta bahwa internet akan mengubah segalanya, dan investasi apapun di sektor ini pasti untung. Namun, di balik kilauan itu, fondasi rapuh mulai terlihat. Banyak perusahaan membakar uang dengan cepat tanpa menghasilkan pendapatan yang signifikan. Ekspektasi pasar sudah terlalu jauh meninggalkan kenyataan di lapangan. Pertanyaan mulai muncul, kapan perusahaan-perusahaan ini akan benar-benar menghasilkan keuntungan? Gelembung mulai mengembang terlalu besar. Tanda-tanda peringatan diabaikan dalam hiruk-pikuk keserakahan dan optimisme yang berlebihan. Para analis yang berani menyuarakan keraguan seringkali dicemooh. Mereka dianggap tidak memahami revolusi digital yang sedang terjadi. Ketegangan terasa di udara. Pasar terus naik, tetapi ada firasat bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama. Lalu, gelembung itu pecah. Dimulai pada awal tahun 2000, pasar saham teknologi runtuh dengan kecepatan yang mengerikan. Ribuan perusahaan yang tadinya diagung-agungkan mendadak bangkrut. Kantor-kantor kosong, mimpi-mimpi investasi hancur. Indeks Nasdaq anjlok lebih dari 70% dari puncaknya. Miliaran, bahkan triliunan dolar kekayaan investor menguap begitu saja. Ini adalah kejatuhan yang brutal. Investor retail kehilangan tabungan mereka. Para miliarder dadakan kembali menjadi orang biasa. Dunia menyaksikan kehancuran besar-besaran di sektor yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan. Ini adalah pengingat pahit tentang risiko investasi. Gelembung.com memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga. Ini menunjukkan bahaya keserakahan yang tak terkendali di pasar. Ini mengajarkan kita tentang ilusi pertumbuhan tanpa fundamental yang kuat. Valuasi harus didasarkan pada model bisnis yang nyata, bukan hanya janji-janji masa depan. Pentingnya analisis fundamental kembali ditekankan. Hype pasar bisa menyesatkan jika tidak didukung oleh kinerja perusahaan yang solid. Kejatuhan ini memaksa industri teknologi untuk berbenah. Perusahaan yang bertahan harus memiliki strategi yang lebih matang dan berkelanjutan. Ini adalah momen refleksi bagi investor dan pengusaha, bahwa inovasi harus berjalan seiring dengan disiplin finansial. Namun, ada ironi yang mencengangkan dari kisah ini. Dari reruntuhan gelembung.com, justru lahir raksasa-raksasa teknologi masa kini. Amazon, yang tadinya merugi, berhasil bertahan dan membangun kerajaan e-commerce. Google, yang baru IPO setelah gelembung pecah, menjadi dominan di pencarian online. Perusahaan-perusahaan yang selamat dan berkembang adalah mereka yang memiliki modal bisnis yang kuat, kepemimpinan visioner, dan kemampuan beradaptasi.
Mereka belajar dari kesalahan era euforia. Mereka membangun fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Kisah Gelembung.com adalah bukti bahwa krisis bisa melahirkan peluang. Bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan yang lebih kuat. Kisah Gelembung.com adalah peringatan abadi bagi setiap investor, terutama di era digital saat ini. Euforia pasar bisa datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Penting untuk selalu waspada, melakukan riset mendalam, dan tidak terbawa arus hype semata. Belajarlah dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Memahami Gelembung.com bukan hanya tentang sejarah ekonomi. Ini tentang psikologi pasar, risiko investasi, dan pentingnya fundamental bisnis. Simak terus untuk memahami lebih dalam bagaimana dunia teknologi hampir musnah dan bagaimana ia bangkit kembali menjadi kekuatan dominan yang kita kenal hari ini.